Otherworldly Evil Monarch, Bab 34, Judul, Kata-kata yang tidak menyenangkan. Berkeliaran di dunia, haruskah pertemuan kebetulan akhirnya menjadi kenalan? Apa yang kamu dan aku harapkan adalah bisa minum anggur dengan gembira. Setelah selesai minum, kita akan berpisah dan mungkin tidak akan pernah ketinggalan hari ini. Namanya hanyalah sebuah tanda. Apakah akan menjadi keberuntungan jika kamu dapat mengingatnya kembali? Apakah akan sangat disayangkan jika kamu melewatkannya? Junxie tetap tenggelam dalam alam kesedihannya. Tentu, dia tidak akan menyebutkan nama aslinya. Jika dia mengucapkan kata-kata Jun Moxi, siapa yang tahu jika pria ini akan menjadi panik dan melarikan diri bahkan di tengah hujan lebat ini? Bagaimanapun, reputasinya yang terkenal sebagai debauchi bisa dianggap sebagai objek yang mematikan. Mengambang tanpa nama melalui dunia, memperlakukan dunia manusia sebagai sebuah permainan, jangan tanya tuan-tuan namanya. Berkeliaran di dunia, pertemuan kebetulan harus berakhir menjadi kenalan. Pria paruh baya itu mengulangi kata-kata itu. Dia tidak bisa membantu tetapi tersentuh oleh kata-kata itu. Kalimat yang bagus. Kalimat yang sangat bagus. Aku tidak menyangka bahwa adik lelaki ini bisa mengucapkan kata-kata yang begitu hebat. Bahkan seorang sarjana terpelajar tidak dapat meniru prestasi ini. Sepertinya aku bersikap kasar lagi. Melihat Junxie, dia tertawa dengan santai. Logika adik kecil itu masuk akal, akulah yang terlalu kaku dalam mengikuti adat istiadat, aku rela menerima cangkir lagi sebagai hukuman. Junxie buru-buru menghentikannya. Kamu terus minum ke kiri dan ke kanan sementara aku bahkan belum minum satu cangkir pun. Kamu tidak kebetulan hanya menemukan alasan untuk minum lebih banyak dariku, bukan? Pria itu menjadi kaget sebelum tertawa. Dia meneguk cangkirnya sebelum menyeka mulutnya. Meski wine ini tidak bernama, tetap bisa dibilang wine yang enak, kuat dan pedas. Pria sejati seharusnya meminum anggur ini. Benar, demi meminum lebih banyak anggur ini, menemukan lebih banyak alasan bukanlah apa-apa. Anggur ini dianggap anggur yang baik? Junxie mencibir. Aku katakan saudara, mungkinkah kamu tidak pernah memiliki anggur yang baik? Anggur ini hanya sesuatu yang kamu minum sedikit ketika kamu tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Jika jenis anggur ini dapat dianggap sebagai anggur yang baik, bukankah tidak akan ada banyak anggur yang baik di dunia ini? Mata pria itu berbinar saat dia berkata, toko anggur Old Song mungkin tidak besar, tapi anggur ini sangat terkenal di kota ini. Semua pencinta anggur memperlakukannya dengan hormat. Jika tidak hujan hari ini, maka tempat ini akan menjadi rumah penuh sekarang. Itu juga mengapa kamu dan aku dapat menikmati anggur ini hari ini. Ini adalah hari keberuntungan bagi kamu dan aku. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Old Song hanya menjual 20 kendi anggur per hari, 10 pada sore hari dan 10 pada malam hari. Dia tidak akan menjual kendi lagi. Jika kata-katamu didengar oleh Old Song, aku khawatir dia tidak akan melepaskanmu. Hahaha, kamu benar-benar orang yang hebat. Untuk berpikir bahwa kamu dapat membuat aku tersenyum pada saat aku merasa sangat tertekan. Junxie awalnya tidak ingin tertawa, tetapi tidak bisa lagi menahannya saat ini. Betapa menggelikan. Anggur lemah seperti itu sebenarnya memiliki persediaan terbatas. Anggur yang dimiliki tuan muda ini sebelumnya setidaknya 100 kali lebih kuat dari ini. Kata-kata ini sama sekali tidak sombong. Kekuatan anggur ini paling banter hanya 20% dari anggur sorghum. Dari segi kualitas, wine-nya juga agak keruh. Bagi Junxie yang terbiasa meminum wine terlezat di dunia di masa lalunya, wine ini memang lebih inferior. Faktanya, orang-orang dari era modern bahkan mungkin tidak mau minum anggur ini. Bagaimanapun, anggur itu tampak keruh, seolah-olah kurang higienis. TL. Anggur sorghum adalah minuman keras dengan alkohol dengan volume 40 hingga 60%. Bir normal hanya memiliki 15%. Jadi, anggur itu bahkan lebih buruk dari bir. Wajah pria paruh baya itu menjadi tidak sedap dipandang. Adik kecil, aku bisa melihat bahwa kamu adalah seorang sarjana yang elegan, tapi bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti ini? Nasi bisa dimakan dengan cara apapun yang kita suka, tapi hal yang sama tidak bisa dilakukan dengan kata-kata. Bahkan jika kamu membandingkannya dengan wine dari Royal Palace ini, aku juga memiliki kesempatan untuk mencobanya. Sebagai perbandingan,
Itu hanya memiliki sedikit rasa kemewahan ekstra dan bukannya kurang pedas dan kuat. Ia memiliki sedikit kemampuan untuk membangkitkan darah pria. Menurut aku, wine ini adalah wine berkualitas yang jarang ditemukan di dunia ini. Adik laki-laki mengatakan hal-hal seperti anggur yang kamu coba sebelumnya 100 kali lebih kuat dari anggur ini terlalu berlebihan. Hehe, oh, kamu tidak percaya padaku? Junsie menatapnya dengan mata miring. Jika kamu tidak percaya padaku, biarlah. Aku tidak punya alasan untuk membuatmu percaya padaku, hahaha. Namun, minum anggur. Hahaha kakak, tahukah kamu apa artinya minum wine? Tahukah kamu apa yang diperlukan agar seseorang dianggap minum anggur? Hahaha. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan tidak bisa berkata-kata. Dalam benaknya, dia mulai menyesal datang. Anak ini terlalu abnormal. Dia datang dengan niat baik, namun anak ini sama sekali tidak menunjukkan penghargaan. Belum lagi, dia bahkan sangat tidak sopan. Bahkan jika dia adalah seorang berbakat, dia tetap saja seorang sarjana yang sombong dan tidak terkendali. Akan sulit baginya untuk menjadi talenta terkenal yang hebat. Junsie mengeluarkan "heng" dan berkata dengan suara rendah. Tindakan sebenarnya dari meminum anggur adalah meminum dalam emosi seseorang, atau bahkan pikiran seseorang. Menuangkan anggur ke dalam perut saja tidak dapat dianggap sebagai tindakan meminum anggur. Itu hanyalah tindakan membuang-buang anggur yang baik. Anggur, oh, anggur sayang. Untuk berpikir bahwa tidak hanya tidak ada anggur yang baik di dunia ini, tidak ada juga yang memahami anggur, apalagi tindakan meminum anggur. Tidak ada yang namanya mencicipi anggur, tidak ada yang namanya apresiasi terhadap anggur. Orang bijak tua semua adalah sosok soliter, hanya peminum yang meninggalkan nama mereka. Betapa menyedihkan. Di dalam dunia yang luas ini, tidak ada peminum tunggal yang dapat ditemukan. Betapa dunia yang mencakup kesedihan. Betapa tidak beralasannya. Setelah meminum cangkir kesedihannya, Junsie berdiri. Mengangkat kepalanya, dia tertawa panjang. Jarak yang sangat jauh dari 1 juta li, lautan umat manusia yang berjumlah lebih dari ratusan juta. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat menemani aku saat aku minum, dan tidak ada satu anggur pun yang layak membuat aku gembira saat aku minum. Dunia ini terlalu menyedihkan. Haha, ketika minum anggur dengan sahabat karib, 1000 cangkir terlalu sedikit, ketika kata-kata yang bertukar tidak menyenangkan, bahkan sedikit pun terlalu banyak. Ketika anggur tidak enak, orang-orang menjadi lebih lelah. Di manakah arti minum seperti itu? Aku akan pergi. Jenis anggur yang lebih rendah sebenarnya adalah anggur edisi terbatas. Ketika aku menunjukkan inferioritasnya, seseorang benar-benar keberatan. Apa-apaan? Hati Junsie dipenuhi dengan amarah. Dia merasa seolah-olah sedang memainkan kecapi untuk sapi. Dunia ini sepertinya hanya terdiri dari orang-orang desa. Bagaimana orang seperti itu layak menemaniku, Raja Iblis, sembari aku minum? Sebuah batang perak jatuh ke atas meja dengan suara "Pak". Junsie kemudian berjalan keluar pintu dengan tawa bangga. Tubuhnya menembus kabut tebal yang dipenuhi hujan, menghilang dalam sekejap. Bahkan dengan level karakternya, pria parubaya itu mendapati dirinya agak marah. Anak muda ini masih sangat muda, namun dia begitu sombong. Tidak peduli apapun, dia tetaplah seseorang dengan identitas yang tinggi. Untuk berpikir bahwa anggur yang paling dia sukai dan anggap sebagai yang terbaik sebenarnya kurang berharga daripada anak muda itu. Bukankah itu hanya menyiratkan bahwa dia? Namun, hatinya sedikit iri pada sifat Junsie yang riang dan disengaja, kepribadian sombong dan arogansi yang tidak terkendali. Kapan aku bisa menjalani kehidupan seperti itu? Kota ini seperti kandang besar. Meskipun dia tampak tidak terkendali dan sombong, keterus-terangan ini mungkin bukan karakter aslinya. Orang bijak tua semua adalah sosok soliter, hanya peminum yang meninggalkan nama mereka, sungguh kalimat yang bagus. Pria parubaya itu merenung dalam diam, mengangkat cangkirnya untuk diminum. Mungkinkah itu efek psikologis? Atau apakah ada alasan lain? Anggur ini, yang selama ini dia rasakan tidak cukup baginya, tiba-tiba terasa lebih keras untuk dicerna. Dikatakan bahwa orang dahulu membuat puisi untuk setiap 7 langkah yang mereka ambil. Aku selalu berpikir mereka hanya menyanjung orang dahulu. Nampaknya puisi 7 langkah memang tidak berlebihan, apalagi 2 kalimat terakhir. Benar-benar sesuatu. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri.
Saat minum anggur dengan sahabat karib, 1000 cangkir terlalu sedikit, ketika kata-kata yang diucapkan tidak menyenangkan, bahkan sedikit pun terlalu banyak. Tidak buruk sama sekali. Sarjana ini benar-benar memiliki beberapa keahlian. Karena itu, pria parubaya itu tiba-tiba menatap kosong saat dia memikirkan sesuatu, lalu dia tertawa. Bajingan ini, dia sebenarnya bermaksud mengatakan bahwa aku bukan sahabat karibnya dan bahwa kata-kata yang kita tukarkan tidak menyenangkan, haha. Dia benar-benar mengutukku sebelum pergi, menggunakan metode tidak langsung untuk mengutukku. Dia adalah seorang sarjana yang benar-benar terpelajar. Namun, di seluruh kerajaan Tianxiang ini, satu-satunya orang lain yang berani secara terbuka mengutukku seperti ini hanyalah saudara laki-lakiku. Bocah ini benar-benar membuatku merasa segar. Dalam hidupnya, Jun Xie memiliki berbagai macam label yang ditempatkan padanya, pembunuh gila, iblis haus darah dan nama-nama tak terhitung lainnya. Namun, sarjana terpelajar ini bukanlah salah satu dari mereka. Bahkan Jun Xie tidak dapat membayangkan bahwa mengingat kembali kenangan lama dan beberapa ayat berturut-turut telah menyebabkan dia dicap sebagai sarjana terpelajar. Belum lagi, dia dipercaya secara tidak langsung memaki orang lain saat melakukannya. Jika dia tahu tentang ini, dia akan dipenuhi dengan rasa konyol. Jika Jun Xie ingin mengutuk seseorang, maka dia pasti akan menunjuk hidung orang itu ketika melakukannya. Apa maksudmu mengutuk tidak langsung? Untuk Jun Xie, bahkan tindakan mengutuk seseorang secara langsung tidak akan cukup. Pria parubaya itu tertawa cukup lama. Tiba-tiba, dia merasakan ada yang tidak beres. Berbalik, dia melihat seorang pria tua kurus pendek tampak menatap dengan mata redup ke arah yang diambil Jun Xie. Dia berdiri tak bergerak, wajahnya mengekspresikan penyesalan.